Oke, baik. Video berikutnya adalah tentang materi menginjak ke materi 3D printing ya, atau 3D CNC. Jadi dikombinasi saja gitu ya. Perkara nanti urutannya nanti belakangan silahkan mau mau mempelajari yang mana dulu ya, karena eh, di Google Sheet kan sudah saya bagi pembagian kerjanya gitu. Terserah siapa yang mengerjakan 3D printing, siapa yang mengerjakan 3D CNC. Jadi bisa dipelajari bersama-sama ya. Bukan dikerjakan bersama-sama, tapi dipelajari bersama-sama. Nah, berikut ini yang akan saya sampaikan adalah tentang Aspire 3D ya. Ini slide-nya belum belum saya siapkan, jadi nanti banyak apa namanya videonya akan sering saya pause gitu ya. Stop play begitu ya. Jadi setelah saya menjelaskan Aspire 3D, baru saya akan menjelaskan 3D printing ya di video yang sama. Oke. Jadi kita lihat saja nanti gimana jalannya. Kalau ada hambatan, mungkin ada ide baru, mungkin akan berubah. Tetapi rencana besarnya seperti itu. Oke, berikut adalah karena ini 3D printing, jadi judul besarnya alat bantu centering begitu. Judul besarnya seperti itu, jadi lebih diutamakan untuk 3D printing. Nanti alat bantu centering ini digunakan untuk membantu agar material tidak bergerak. Nah, kebetulan materialnya itu berbentuk bulat, sehingga bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana caranya memasang di flatbed kalau bentuknya bulat? Paham nggak? Jadi ketika dijepit, nah padahal kita mau motong, nanti kena dong jepitannya. Ya. Kalau ditahan, nanti kena juga. Jadi gimana ini? Ya, jadi masih apa istilahnya? Masih dalam bentuk konsep di kepala gitu ya. Nah, di sini saya mengajak kalian jangan mentang-mentang lulusan SMA terus nggak mau mikir gitu ya. Karena kalian sudah nyemplung di program sarjana, kalian juga ikut berkontribusi memikirkan bagaimana alat bantu yang bisa menjaga agar material tidak bergerak. Oke, barangkali kita belajar dulu ya, bagaimana cara Biconvex ini bekerja. Jadi maksudnya kita belajar cara kerjanya dulu, benda ini akan kita apakan, kita butuh apa dari benda ini. Setelah kita tahu kebutuhannya, baru kita pikirkan bagaimana cara memprosesnya, bagaimana cara membuatnya, gitu. Ya, oke. Jadi yang paling gampang adalah gambar yang paling kanan ini, yang latar belakangnya merah ini, itu adalah bentuk utuh. Itu ada tampak atas dan tampak samping, atau tampak depan lah ya. Tampak depan dan tampak samping. Nah, di tampak depan itu diameternya kelihatan 5 cm ya kan? Oke, diameter 5 cm. Terus ketebalan itu kira-kira 2 cm gitu. Atau kurang gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya minta kalian membayangkan itu adalah benda akhir, hasil yang kita inginkan. Hasil yang kita ingin seperti itu.
Sehingga saya harap muncul pertanyaan di benak kalian. Apa pertanyaannya? Pertama adalah bukan prosesnya, tapi pertama adalah materialnya dulu. Kalau hasilnya seperti ini, materialnya kayak apa? Ya, saya ingin menggiring ke sana dulu lah ya, supaya straight to the point. Karena ini berhubungan dengan alat bantu yang tadi saya bilang, membantu supaya materialnya tidak bergerak. Nah, berkaitan dengan itu makanya saya mengharapkan kalian memiliki pertanyaan ini, kalau hasilnya seperti ini, terus materialnya seperti apa? Apakah materialnya sama-sama bulat juga? Atau materialnya kotak? Gitu ya. Seperti ini, misalkan materialnya kotak, ya sudah nanti kita memproses di tengah-tengah gitu, atau memproses pokoknya di suatu tempat, kita proses secara 3 dimensi. CNC 3 dimensi ya, CNC yang Balnos tadi yang saya katakan salah nih, salah bit, harusnya Nmil bukan Balnos. Itu ya, kembali ke sini. Jadi kalau materialnya bulat, gimana cara megangnya? Kalau material kotak, gampang megangnya. Tetapi kalian harus berpikir lagi tuh. Berpikir lagi, oke, dijepit di utara, jepit selatan, jepit timur, jepit barat, ya, atau cukup ditahan saja, nggak usah dijepit, ya. Kalau itu saya minta kalian berkreasi gitu ya, mempunyai inovasi sendiri, kreasi sendiri materialnya itu, sambil jangan lupa mempertimbangkan efektif dan efisien. Ya, misalkan kalau kotak, ya, materialnya kotak, tetapi hasil akhirnya bulat. Berarti nanti ada yang terbuang, gitu. Jadi materialnya harus yang bulat supaya tidak ada yang terbuang. Ini mohon maaf, ini saya giring lagi ya. Saya kemarin tuh rencananya memang rencananya dari awal bulat sih ya, karena ada hubungannya dengan resin nanti ya. Nanti ada hubungannya dengan resin, ada pembuatan pencetakan gitu ya. Nah, karena material di sini itu kurang lengkap, sehingga kita bikin material sendiri. Maksud saya begitu. Jadi ketebalan ya. Kita ini sedang mendesain. Waduh, kita belum sudah mendesain ya. Sebenarnya ini agak loncat ya. Mohon maaf. Barangkali banyak yang berpikiran bahwa kita bukan levelnya untuk mendesain nih gitu ya. Kita kan baru lulus SMA. Kita mengerjakan saja apa yang diperintahkan gitu. Gitu ya. Tapi ya kalau kalian kuliah di diploma D3, mungkin kalian bisa lah berbicara seperti itu ya. Apalagi kalau nggak kuliah ya. Tapi kalau karena ini sarjana ya bolehlah sedikit saya minta kalian berpikir gitu ya. Maksudnya jadi ya win-win solution lah ya, jangan terlalu disuapin. Tapi saya juga nggak terlalu membiarkan gitu saja gitu ya. Karena kan ini terkait keselamatan, gitu, keselamatan alat. Oke, balik lagi ke kata kunci mendesain ya. Kalian ya sedikit demi sedikit saya pandu bagaimana mendesain. Jadi sekarang kita ini mendesain biconvex ya. Kita sebenarnya big picture-nya atau benda besarnya adalah teleskop. Benda besarnya adalah teleskop ya.
Kita mau bikin teleskop. Nah, masing-masing kelompok ini teleskopnya berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus bisa mendesain kalau berbeda-beda. Kalau teleskopnya sama, buat apa mendesain? Copy paste saja. Cuman kan kalau di copy paste kalian mau dapat apa gitu ilmunya, ya. Jadi ya namanya juga copy paste, terus tinggal di load ya filenya kelompok lain, tinggal di load, tinggal pencet tuh, jalan sendiri gitu. Jadi minim minim aktivitas ya, minim minim pembelajaran gitu. Kalau nggak salah saya sering mengatakan tapi saya lupa di angkatan berapa gitu. Saya bilang lebih baik banyak gagal daripada banyak berhasil gitu. Ya, karena biasanya yang gagal-gagal itu mudah diingat gitu. Biasanya gitu. Dia ingat karena wah saya gagal di sini nih, terus ingat gitu. Tapi kalau sukses biasanya sih ya lebih mudah dilupakan yang sukses itu ya. Oke, jadi saya apa namanya menggiring atau saya minta understanding ya, minta pengertiannya bahwa copy paste itu jangan terlalu diagung-agungkan ya, jangan terlalu didewa-dewakan gitu. Oke, baik, kita sepakat ya, kita putuskan saja jangan copy paste. Oleh karena itu kita membuat teleskop yang berbeda-beda. Nah, teleskop itu kan mempunyai kualitas ya, khususnya eh, apa tuh? Kualitas kunci. Fungsi utama teleskop adalah perbesaran gitu ya, magnification. Mau dibesarkan berapa kali gitu ya gambarnya. Nah, di sini saya perkirakan maksimal 20 kali ya. Meskipun kita barangkali bisa membuat 100 kali bisa, tapi itu nanti teleskopnya panjang banget gitu. Nah, masalahnya di situ semakin panjang, semakin butuh keakuratan yang sangat paripurna gitu ya. Nah, oleh karena itu saya perkirakan ya dibatasin saja lah 20 kali saja ya. Dan bebas ya kalian eh, mau 10 kali bisa, 15 kali bisa, atau bahkan 1 kali pun juga bisa. Jadi rumusnya gini, semakin perbesaran itu semakin besar ya, maka vokal vokal lengthnya semakin panjang gitu. Kalian lihat ya di sini vokal length itu 5 cm. Paling perbesarannya berapa sih? Paling cuma 2 kali atau 3 kali gitu ya. Nah, yang 20 kali itu saya perkirakan itu 1 meter. Jadi nanti pakai paralon, panjangnya ya panjangnya sekitar 1 meter. Itu udah dapat perbesaran 20 kali. Oke. Nah, sebelum lebih rinci, sebelum maksudnya langkah selanjutnya kita perlu perlu melakukan merincikan dulu ya. Apa yang disebut dengan focal length, apa yang dimaksud dengan focal point, apa yang dimaksud dengan kurvatur. Ya, di sini yang kita lihat di gambar sebelah kiri ini, jadi si lensa ini yang warna biru itu kita ambil dari lingkaran penuh yang putus-putus ini. Asal muasalnya di situ. Jadi dia sebenarnya
dua lingkaran ya, dua lingkaran yang beririsan. Nah, cuma di sini saya tidak menggambarkan lingkaran putus-putus yang di sebelah kanannya ya. Jadi cukup satu saja. Nah, lingkaran itu beririsan. Nah, di tengah-tengahnya itulah yang disebut lensa yang warna biru ya. Nanti kalian buat di CAD ya. Kalian buat lingkaran ini semacam ini di CAD. Nah, ini cuma contoh saja. Kalau focal length-nya 5 cm itu dari mana ke mana? Gitu ceritanya. Focal length, kalau kita lihat di sini nih focal length itu dari tengah sini ke kiri atau sama saja dari tengah ke kanan itu sama 5 cm. Jadi misalkan saya kepingin 20 kali perbesaran. Nah, setelah saya cek rumusnya, ternyata ya taruhlah 20 kali perbesaran itu 1 meter begitu ya. Nah, si 1 meter ini adalah focal length-nya. Begitu. Ya. Sebenarnya sih rumusnya begini ya. Ada nggak di slide selanjutnya, ada nggak ya? Ini memang kurang ya. Agak, ya mohon maaf ini agak kurang lengkap slide-nya. Jadi saya mengharapkan Anda fokus kepada penjelasan saya ya. Jadi kalian membayangkan gitu ya. Membayangkan karena slide-nya belum selesai ya. Teleskop itu ada dua lensa. Lensa pertama adalah objective lens namanya. Itu lebih besar. Objective lens itu lebih besar daripada lensa yang di dekat mata. Yang di dekat mata tuh namanya eyepiece. Lensa eyepiece. Misalkan ini lensa eyepiece-nya, ini lensa objektifnya. Nah, begini ya. Ini yang di dekat mata, ini objektifnya begitu. Ini belajar fisika sebentar ya. Belajar fisika sebentar. Nah, kenapa lensanya ini besar, kenapa ini kecil? Pertama, yang ini dulu deh ya. Si objective lens ini semakin dia besar, itu semakin bagus untuk menangkap cahaya. Benda-benda yang jauh, secara alami, secara natural, benda yang jauh itu gelap. Ya, namanya juga jauh ya kan. Coba aja kalian lihat malam-malam, lihat galaksi atau lihat bintang, dia pasti cahayanya redup. Ya, karena jauh. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melihat secara terang, gitu, brightness? Maka objektifnya diperbesar supaya dia menangkap cahaya yang besar, menangkap cahaya masuk yang luas gitu ya. Gitu ceritanya. Barangkali kalian pernah membeli atau menggunakan binokular atau teleskop kecil, ketika kita zoom itu malah gelap ya, karena semakin jauh itu memang semakin gelap. Nah, gimana caranya supaya tidak semakin gelap? Maka objektif lensnya harus lebar, harus lebar. Nah, perkiraan saya dengan material yang ada yang kami punya ini, itu bisa satu kelompok itu 10 cm. Berarti dua kalinya gambar ini. Coba 10 cm itu semana itu ya? Wah, 10 cm itu sealis saya gitu ya. Besar sekali tuh lensanya tuh. Lensanya sangat besar. Tapi kan itu perkiraan ya. Mudah-mudahan sih cukup. Kalau nggak cukup ya 5 cm juga sih sama dengan yang ada di gambar ini. Karena biasanya ya ini ketebalan itu berbanding lurus. Masalahnya di situ semakin diameternya itu luas, maka tebalnya juga semakin tebal gitu. Masalahnya di situ. Nah, kalau semakin tebal nanti bahannya banyak gitu ya.
takutnya nggak cukup. Tapi ini sedang dikerjakan ya. Jadi belum 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 tentu nggak cukup juga gitu. Saya cuma mengilustrasikan saja, misalkan saya perkirakan saya mau membuat eh, 10 10 cm, apa namanya, diameternya itu 10 cm, aperture istilahnya. Itu. Itu si apa? Lensa objektifnya ya. Kemudian bagaimana dengan lensa ini? Nah, jadi kita nanti bikin dua lensa. Lensa besar sama lensa kecil. Lensa kecilnya tuh sama-sama convex juga, sama. Ya, cuma perbedaannya di focal length. Di sini focal length-nya itu 1 meter, ya. Diameternya tadi 10 cm, tapi focal length-nya 1 meter. Nah, sementara ini yang kecil focal length-nya misalkan 1 cm. Gitu. Nah, kalau ini focal length-nya 1 cm, yang ini focal length itu panjangnya titik fokus ya. Ibaratnya kalau kaca pembesar ya, magnifying glass. Nah, sini saya yakin kalian pernah menggunakan magnifying glass untuk membakar semut barangkali. Itu adalah focal point. Sinar seluas 10 cm berkumpul menjadi suatu titik. Itu namanya focal point. Tetapi jaraknya berapa? Jarak dari focal point sampai tengah-tengah ini huruf C ini. Nah, kita nanti bikin teleskop yang focal length-nya, panjang focal point-nya itu 1 meter. Kemudian si eyepiece ini focal length-nya 1 cm. Jadi perbesarannya adalah 100 dibagi 1. 100 kali. Itu yang tadi saya bilang, sebenarnya makin panjang tuh perbesaran makin jelas, makin besar juga gitu ya. Semakin panjangnya paralonnya gitu. Tapi kan bikinnya susah. Nah, tadi saya bilang ya udah semeter aja lah kira-kira ya. Kalau 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 perlu ya lebih pendek dari itulah kalau bisa. Lebih pendek dari itu kalau bisa ya. Oke, itu sedikit gambaran. Kita akan membuat lensa besar sama lensa kecil. Lensa besarnya mungkin 1 meter focal length-nya, ini 1 cm. Atau ini 2 cm, ini 100. Berarti kan perbesarannya 50 kali. Nah, kalian nanti akan mendesain itu, tapi saya kasih batasan gitu ya. Batasannya nanti akan saya tulis di Google Sheet ya. Di Google Sheet sih sebenarnya sudah ada ya. Di Google Sheet sudah ada, tapi tinggal ini aja volumenya ya. Tinggal volumenya yang belum pasti gitu. Karena volume itu berkaitan dengan bahan baku resin. Jadi resin itu resin A dan resin B dicampur gitu, dicampur. Nah, nanti volumenya berapa? Nah, di sini kan kita mendesain secara akurat ya. Kalau saya bikin ini 10 cm, mudah-mudahan dapat volumenya. Ini saya bikin misalkan 1 cm gitu. Mudah-mudahan dapat volumenya. Nah, itu tinggal ditambah. Volumenya dapat ditambah terus berapa gram dapat nih kira-kira berapa gram atau volume saja gitu. Kira-kira dapat 100 mili atau 200 mili segelas barangkali butuhnya gitu. Terus kita lihat kebutuhan material, ketersediaan material yang ada di sini. Misalkan butuhnya 200 mili, di sini ada 1 liter. Itu ya. Nah, nanti di Google Sheet kan nanti ada banyak kelompok.
Nah, tiap kelompok itu saya batasin misalkan, oh nggak boleh lebih dari 200 mili, nggak boleh lebih dari segelas misalkan. Atau misalkan kalian semua secara ekstrimnya, oh segelas semua gitu, berarti kan 200 mili dikali 20 gitu. Berapa tuh ya? 4. 200 dikali 5 itu 1 liter. Itu 1 liter. Terus kelompoknya ada, berarti 1 liter dapat 5 kelompok. Nah, kalau kelompoknya ada 20, 20 dibagi 5, 4. Berarti 4 liter. Gitu. 1 liternya harganya 100, kalau nggak salah 130 atau 150. Gitu ya. Berarti dikali 4 sekitar ya di bawah setengah juta. Tuh. Ini berandai-andai aja ya. Ini maksudnya memperkirakan kenapa sih harus di Google Sheet? Karena saya ingin menghitung kebutuhan. Oh, butuh berapa? Nanti akan disediakan gitu, pengadaan barang gitu ya. Belanja, belanja resin. Itu. Itu apa garis besarnya seperti itu. Kita akan membuat eh, gambar yang sebelah kanan ini namanya biconvex. Karena kenapa bi gitu ya? Karena dua ya, kiri dan kanan tuh cembung. Kalau konkav itu cekung. Konkav itu untuk mikroskop. Kalau biconvex untuk teleskop, refraktor namanya. Di refract itu ditarik. Kalau makin jauh, makin ditarik gitu ya. Kalau bendanya deket ya diperpendek jarak lensanya ya, diperpendek. Mudah-mudahan kebayang nih ya, kita mau bikin biconvex itu pertama adalah apa? Gambar dulu di CAD. Kalian mau desainnya seperti apa? Nah, sebelum gambar di CAD gimana? Sebelum gambar di CAD, ya, atau saya kasih langsung saja ya link ya. Oke, ini Google Sheet namanya curvature of convex. Apa itu curvature? Apa itu convex? Convex itu yang warna biru, curvature itu kurva atau lengkungan gitu ya. Kalau kalian sudah bisa menentukan ini, maksudnya, oh saya maunya focal length-nya 50 atau 100, gitu. Terus lensanya 10 cm. Taruhlah 5 cm aja, barangkali terlalu, terus ini 50 gitu ya. Oke, terus magnification-nya saya kepinginnya misalkan 30 kali. Kalau 30 kali maka si focal length-nya 1,6, kurvaturnya 3 radius nih ya, radius kurvatur R nih. Berarti bikin yang eyepiece-nya cuma 3 cm. Waduh, kecil banget ya. 3 cm semana ya. Oh, enggak sih, lumayan sih besar ya. 3 cm lumayan ya, besar. Nah, tinggal kalau 50 cm ini bisa dilihat nggak gitu ya. Eyepiece ini biasanya kecil-kecil. Biasanya eyepiece itu cuma ada yang 1,5 cm, 2 cm. Tapi kalau 3 cm lumayan lah, 30 kali. Oke, selanjutnya kurvatur R itu apa? Ini saya sedang menjelaskan bagaimana cara menggambar di CAD ya. Jadi kalian nanti bikin lingkaran dengan radius 100 atau lingkaran dengan diameter 200. Gitu. Lingkaran, anggaplah si yang putus-putus ini diameternya 200 sesuai dengan sel B5 tuh. Oke, bikin lingkaran seperti itu. Nah, kemudian bagaimana
eh siapa ini? Setelah itu kita melihat ini. Oh, diameter 5 cm. Berarti coba kalian bisa tahu maksudnya nggak? 5 cm itu taruh di mana tuh? Yang B3 ini. Ini 5 cm ini taruh di mana di gambar ini? Yaitu taruh di sini. Dari saya pakai pulpen dulu ya. Pen supaya jelas nih. Berarti 5 cm itu dari sini ke sini. Intinya adalah diameternya. Itu adalah 5 cm. Gitu. Jadi nanti si vokal length ya, secara otomatis vokal length-nya nanti di sini. Duh, nggak perlu kayak gitu ya. Berapa tuh vokal length-nya? 50 cm. Vokal length-nya 50 cm di sini. Ya, gimana? Yakin atau ragu-ragu nih? Yang paling penting adalah kalau bagi saya, yang penting tuh ini sih. Di cat, pokoknya saya gambar ini aja lah. Dah, selesai. Terus abis itu gambar clear all drawings. Oke. Ya, setelah ini gambar diameter lingkaran 200 cm di cat. Kemudian ya ini 5 cm itu seberapa ya dapatnya gitu. Nah, setelah dapat kan dapat garis nih, ya kan? Ya, jadi bikin garis begini. Ini kan 2 dimensi, terus bagaimana dengan 3 dimensi? Ini belakangan aja ya, karena kita sedang fokus gimana cara bikinnya nih. Ini kan 2 dimensi, terus 3 dimensinya gimana? Nanti coba saya asumsikan kalian sudah mendapatkan materi 3 dimensi. Ya, saya asumsikan kalian sudah dapat materi Gamtek 3 dimensi sehingga saya harap kalian bisa membuat gambar ini tapi secara 3 dimensi. Gimana tuh? Jadi saya rasa nggak perlu ada di materi video ini ya. Kan ada tuh namanya spare ya. Kok jadi saya ngejelasin juga akhirnya ya. Ada di CAT itu ada perintah ini kalau nggak salah. Spare itu membuat bola. Nah, nanti bolanya, wah motongnya gimana ya? Nanti ada pakai apa sih temannya subtract itu? Ada subtract. Aduh, kok nggak mau nih. Subtract terus temennya ada lagi kalau nggak salah Inter Milan. Oh, bukan Interfair. Kalau nggak salah Interfair ya. Apa sih irisan itu? Inter interaksi bukan ya? Intersection ya. Tapi interfair sih kayaknya. Kalau intersection tuh kayaknya buat garis sama garis. Nah, kalau interfere itu persinggungan benda solid 3D dengan 3D. Jadi intinya itu ajalah kalian silahkan cari sendiri bagaimana caranya memotong ini ya. Jadi kalian sudah bikin bola terus dipotong. Nah, potongan inilah yang akan kita bikin nanti di 3D CNC. Cuma gitu doang sebenarnya. Singkat, jadi ini video bertele-tele karena ada penjelasan itu. Ya, oke, saya rasa itu dulu deh ya.
untuk 3D CNC ini. Nah, nanti di video selanjutnya baru deh 3D printing ya. Jadi ini agak salah ini, salah prioritas barangkali. Nanti video selanjutnya ya, tetap di hari ini langsung saya buat untuk 3D printing. Nah, kalau sekarang ini tadi saya bilang judulnya 3D printing, tapi kita fokus ke 3D CNC gitu. Oke, baik. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.